Para rohaniwan yang saya muliakan, para Jiaoseng, Wense, terutama kepada Sese Eka yang sangat saya hormati, kepada Bapak dan Ibu, para umat yang pada malam hari ini hadir bersama-sama mengikuti kebaktian. Terimalah salam peneguh iman yang selalu mengingatkan kepada kita bahwa hanya kebajikanlah Tuhan berkenan. Wei da tong tien, san cai. Segala puji pada Tien dalam bimbingan rohani Ceseng Kongce. Malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama melaksanakan kebaktian. Saya sebelum COVID, ketika menjabat sebagai ketua harian, berencana ingin mengunjungi 32 makin yang ada di Provinsi Jawa Barat. Ada makin yang jauh lebih besar dibandingkan Kakin Pulau Mangga. Meminta hadir untuk mengisi kebaktian di sana, tapi sampai hari ini belum terlaksana. Pulau Mangga yang tidak terdaftar di Matakin, di kalender nggak ada. Mohon maaf ya, memang nggak ada di kalender. Tapi saya bisa hadir di sini bersama-sama dengan para tojin sekalian. Apa yang manusia rencanakan tidak terlaksana, itu karena Tuhan berkenan. Itu artinya Tuhan memang berkenan. Saya belum bisa mengisi di litang yang besar yang banyak umatnya, walaupun sudah direncanakan. Tapi ada Kakin yang kecil yang tidak pernah merencanakan untuk memanggil saya, tapi hari ini saya bisa ada di sini, berarti Tuhan berkenan. Sanjay. Yang namanya mengunjungi makin, saya sudah banyak pengalaman Bapak Ibu. Dijemput pakai mobil yang mahal, Alphard. Begitu turun, wei tetung tien, sen yu ite, wah Alphard, nyaman. Begitu duduk diajarin, bense kalau kurang nyender pencet, net, mundur. Ya, bense nyaman nggak kakinya? Kurang, pencet net, kakinya ngangkat sendiri begini. Nah, naik Alphard pernah, mengunjungi makin. Pernah satu makin begitu turun dari kereta langsung ditelepon, bense saya sudah di luar, siap. Tentu saja yang jemput itu sebagian besar adalah orang-orang yang kenal. Begitu keluar set, weta tungguin, send you itu, ayo bense, saya cari mobilnya mana. Karena saya lihat tidak ada mobil kecuali mobil pickup bekas bawa semen. Saya bawa tas, orang seperti orang dari bandara, set tarik. Ya, saya pikir Alphard nih. Set. Kok nggak ada mobil? Mobilnya mana Tocin? Mobil pickup. Nggak pakai AC, buka. Bahagia, naik Alphard bahagia Tocin. Naik pickup bahagia karena saya bertemu dengan umat-umat kita. Jadi ketika ngomong bahagianya sama naik Alphard sama naik ini, sama, nggak ada bedanya. Hari ini lebih ngeri kalau Tocin mau tahu. Naik motor saya ke sini. Hah? Kalau bukan saya dipandu sama orang yang saya kenal, abang saya ini, saya pikir saya sudah diculik kok. Ini lewat daerah rame-rame, lama-lama sepi pohon besar di situ. Wah. Saya ngomong sama istri saya, ini kalau bukan depan ini abang kita ini, saya putar balik. Ini pasti tujuannya nggak jelas ini. Di Bogor, nama-nama itu menunjukkan sesuatu yang ciri khas. Saya pikir namanya Pulau Mangga. Pasti banyak pohon mangga dulu, bener? Hah? Dulu banyak kan?
Cuma yang saya heran pulaunya gimana ini semua, nggak ada lautan. Tapi ada Pulau Mangga. Saya berani ngomong, mana mangganya? Ke kampung Cina, ya kan? Saya tanya mana Cinanya? Ini Cina semua, hitam-hitam. Di kampung Cina. Saya tanya mana Cinanya? Ini Cina semua, hitam-hitam. Tapi mereka namanya kampung Cina. Ada satu tempat yang saya nggak berani tanya, Bapak Ibu. Kampung. Nah, saya nggak berani tanya bulunya di mana. Saya takut dikasih tahu, malah nanti saya nggak bisa tidur, ya nggak? Kampung Bulu, bener. Ya saya nggak berani tanya mana bulunya gitu, nggak berani. Ya. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kalaupun hari ini saya ada di sini, apakah ini sebuah kebetulan? Apakah sebuah kebetulan ketika saya melihat kimsin Nabi, ternyata ini kimsin Nabi yang berapa bulan lalu dikirim oleh seseorang atas nama yayasan. Dimulai ketika saya bertemu dengan Jauseng Inggi, Jauseng Eko, entah kapan saya ngomong, ada nggak lidang yang butuh kimsin? Kenapa Wense? Ada orang mau nyumbang kimsin baru bikin. Dari kayu jati, baru. Mau Wense? Itu kalau tidak salah kita waktu pelaksanaan Kaisun Look offline pada bulan, ya saya lupa bulan apalah, bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 4 bulan yang lalu. Tapi tidak ada kabar, ya. Sampai saya suatu saat yang punya kimsin ini bilang sama saya, Wense, jadi nggak sih kimsinnya mau diambil? Soalnya kalau nggak jadi, ini ada lidang yang butuh. Nanti dulu, saya hubungi Jauseng Inggi. Jauseng Inggi, apakah jadi? Jadi Wense, oke, minta alamat. Sudah 3 hari kemudian saya tanya Jauseng Inggi. Jauseng Inggi sudah sampai belum? Belum Wense, saya bingung. Ini patung kita main kemana dulu kimsin kita ini? Nabi jalan-jalan kemana dulu ya? Tapi rupanya Bapak dan Ibu, bukan suatu kebetulan kimsin itu datang justru mendekati hari lahir Nabi Gongce Seng Tan. Jadi sepertinya Nabi itu memang sudah punya keinginan, saya datang ke sana ketika ulang tahun saya, biarlah ini menjadi hadiah bagi Kakin Pulau Mangga. Maka kimsin Nabi yang disucikan oleh Haksu Eka, dikirim saya fotonya, saya kirim balik kepada yang menyumbangkan ini, dan bukan suatu kebetulan. Hari ini tidak dijadwalkan saya ada di Pulau Mangga. Saya datang karena diundang ke Baknas, kebaktian nasional yang tadi siang Bapak Ibu juga ikut hadir. Bukan suatu kebetulan ternyata hari ini adalah malam Capko, di mana umat Konghucu biasanya juga melakukan kebaktian bersama-sama. Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu berpikir ini suatu kebetulan? Apakah Bapak Ibu berpikir begitu luar biasa Nabi kita? Sampai dia bisa mengatur segalanya berjalan tanpa rencana, dan Tuhan berkenan hari ini kita berkumpul di tempat ini. Sancai. Bagaimana Bapak dan Ibu menanggapi hal ini? Apakah ini kebetulan? Bapak dan Ibu, di dalam hidup kita tidak ada yang kebetulan. Semuanya itu sudah difirmankan oleh Tuhan. Kalaupun hari ini Pulau Mangga yang mungkin tidak ada di peta, ada ya peta ya, peta mah ada, yang tidak ada di kalender Matakin. Saya bisa hadir itu karena Tuhan berkenan. Kalau hari ini kita semua bisa berkumpul di sini bersama-sama melaksanakan kebaktian itu, Tuhan berkenan, bukan karena kebetulan. Ayat di kita dituliskan, tiada sesuatu yang bukan karena firman, maka terimalah itu lurus di dalam ketaatan. Artinya bahwa yang terjadi di dalam hidup kita, itu semua adalah merupakan firman dari Tuhan. Dan saya akan memberikan sebuah uraian bagaimana sebenarnya ketika hari ini kita bisa melaksanakan kebaktian tanpa direncanakan.
Tadi petugas sudah membacakan sebuah ayat yang subjudulnya adalah kebajikan yang bercahaya. Apa maksud kebajikan yang bercahaya? Bapak dan Ibu kalau baca di dalam kitab kita, di situ selalu dikatakan gemilangkanlah kebajikan yang bercahaya dan mulia itu. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita mau perhatikan benar-benar kalimat itu, bahwa kebajikan itu ternyata mengeluarkan cahaya. Seperti lampu, ini kalau semua ruangan ini kita matikan lampunya, namanya tidak ada cahaya. Kalau kita nyalakan lampu kemudian muncul, itulah cahaya. Litang ini Bapak dan Ibu, memancarkan cahaya kebajikan. Pada zaman dulu, seorang yang punya kelebihan batin, orang yang spiritualnya tinggi, dalam suatu meditasinya, dalam suatu tirakatnya, atau apapun yang dilakukan oleh orang itu, dia bisa melihat ada cahaya di sebelah sana. Dan ketika didatangin, ternyata tempat itu adalah merupakan tempat ibadah, sehingga orang-orang berbondong-bondong berdoa di sana, dan banyak doa yang dikabulkan. Sekarang kita juga bisa melihat ke langit, ada cahaya muter begini. Kita datengin di sana ada pasar malam. Sama-sama bercahaya, cuma beda urusan. Saya akan bercerita kepada para tojin. Dalam sebuah kunjungan saya ke sebuah makin di luar pulau, saya diajak oleh pengurus makin tersebut untuk mendatangi sebuah kelenteng yang jaraknya dari kota dia itu jaraknya 2 jam perjalanan. Bukan pakai motor, bukan pakai Alphard, pakai mobil biasa. 2 jam, sampailah kami di suatu tempat yang saya heran ketika saya turun di sana, saya itu telinganya paling tidak bisa dicuri itu adalah mendengarkan logat Jawa. Jadi begitu saya ketemu di sana, saya tanya sama bapak di sana. Ada orang nih, lagi ngobrol. Saya tanya, Pak, Bapak Jawanya mana? Oh, kami bukan orang Jawa. Bapak orang mana? Saya orang sini. Loh, tapi logat Bapak Jawa loh. Ya, rupanya kampung itu namanya Kampung Bulu Cina. Nah, Bulu sama Cina jadi satu di sana nih. Namanya ternyata Kampung Bulu Cina. Di Medan, kota Medan, lari 2 jam lagi ke sana, di Sumatera Utara, namanya Kampung Bulu Cina. Ternyata bulunya pun itu karena Cinanya celat. Celat tahu ya? Ngomongnya cedal, apa? Cadel. Sebetulnya mau ngomong buruh Cina, tapi mereka jadi bulu Cina. Rupanya tempat itu adalah merupakan datangnya orang-orang Jawa untuk bekerja di tempat itu, Tionghoa-Tionghoa dari Jawa di tempat itu, sehingga mereka beranak pinak di sana. Mereka bisa bahasa Jawa, tapi tidak pernah mengenal Pulau Jawa. Mereka lahir di situ, namanya Kampung Buru Cina. Kelentengnya tidak terlalu besar, Bapak Ibu. Dan ketika saya di situ, itu malam, sampai sana kami berangkat jam 7, mampir di perjalanan makan dulu, kemudian sampai sana sekitar setengah 10, tiba-tiba ada mobil datang. Turun orang dengan wajah yang lusuh, kemudian dia berdoa di situ. Setelah selesai berdoa, dia cuci tangan, dia duduk. Saya iseng-iseng, saya tanya, Pak, Bapak dari mana? Saya ke tempat ini masih 7 jam. Berapa? 7 jam. Bapak, 7 jam ke sini ngapain? Saya mau berdoa. Saya punya masalah. Yang masalah saya ini belum bisa terpecahkan. Saya sudah sembahyang di kelenteng sana. Saya sembahyang di kelenteng sana, tidak selesai, tidak bisa beres. Maka saya sampai ke sini, saya sembahyang di sini. Semoga Tuhan melalui para sinbing yang ada di kelenteng ini memberikan saya jalan keluar supaya saya bisa keluar dari permasalahannya. 7 jam perjalanan sudah melewati berapa kelenteng? Apa bedanya kelenteng yang dia sembayangin dengan kelenteng yang ada di kota sana?
Saya tanya apa bedanya Litang di sini, Nabi Gongce di sini dengan Nabi Gongce yang ada misalkan Ambilah di Kerawang. Litangnya, altarnya, Nabi Gongce-nya sama. Tapi kenapa orang ini dari Kerawang, kemudian sembayang ke mana lagi, ya, ke Depok, ke Cimanggis, ke Citerep, sampai ke Pulau Mangga, semua litang dia sembayangin hanya karena ingin untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan di dalam kehidupan. Bedanya apa Bapak dan Ibu? Kenapa orang ini begitu yakin? Dia mau dari satu kelenteng sampai 7 jam. Jadi kalau Bapak dan Ibu bayangin, Bapak dan Ibu sembayang di Pulau Mangga, 7 jam mengarah ke sana itu sampai di kota saya. Bapak dan Ibu sampai di kota saya, ketemu saya di Litang, saya tanyain, Tocin ngapain? Saya punya masalah Wense, saya sudah sembayang di setiap litang yang saya lewati, tapi rupanya jawaban Tuhan belum ada untuk diri saya. Apa bedanya? Apa bedanya? Kenapa harus sembayang sampai ke Purwokerto di Litang Purwokerto? Toh nabinya sama. Ya? Apa yang membedakan Bapak dan Ibu? Ada pepatah dalam bahasa Mandarin, tapi saya tidak akan bicara dalam bahasa Mandarin. Bukan karena saya takut Bapak dan Ibu tidak paham. Bukan, tapi karena saya tidak bisa bahasa Mandarin. Sungai tidak perlu dalam, yang penting ada naganya. Gunung tidak perlu tinggi, yang penting ada dewanya. Litang tidak perlu mewah, yang penting apa? Apakah sembahyang di Litang yang umatnya banyak terus doanya akan dikabulkan? Sungai tidak perlu dalam, yang penting ada naganya. Wah, ini menjadi sungai yang luar biasa. Gunung tidak perlu tinggi, gunung di Campe itu cukuplah. Yang penting ada dewanya. Litang tidak perlu megah, yang penting samakan dengan apa yang kita baca tadi dong. Kita sedang belajar untuk melihat bagaimana sebetulnya yang terjadi, kenapa orang sembahyang ke kelenteng, suatu saat dia menemukan jawaban atas pertanyaan kehidupannya. Orang sembahyang dari sini sampai ke Purwokerto, akhirnya dia menemukan jawaban mungkin di Litang Purwokerto. Apa bedanya Litang Pulau Mangga, Litang Depok? Apa, para Tocin? Adalah pancaran cahaya kebajikannya, Bapak Ibu. Umat banyak belum tentu pancaran cahaya kebajikan Kim Sin yang kita hormati Nabi Gongce ini bisa menyelesaikan masalah Bapak dan Ibu. Umat boleh banyak, litang boleh mewah, tapi belum tentu altarnya itu punya tuah. Sebetulnya Bapak dan Ibu, apa fungsi tempat ini? Bapak dan Ibu mengatakan kita berkebaktian. Bapak dan Ibu pernahkah memperhatikan kelenteng itu adanya di mana? Kelenteng itu ada di dekat pasar. Bapak Ibu coba perhatikan, sebutkan kelenteng dan ingat-ingat dekat pasar atau tidak. Kelenteng itu selalu dekat pasar. Kelenteng-kelenteng tua selalu dekat pasar. Kenapa? Karena orang mau dagang di pasar, dia sembahyang dulu, baru dia buka toko. Makanya kelenteng itu selalu dekat pasar. Sebutkan 10 kelenteng, ingat-ingat pasti semuanya dekat pasar. Kalau tidak dekat pasar, berarti dia kelenteng baru atau kelenteng pindahan. Kelenteng itu selalu di dekat pasar. Karena didirikan oleh orang-orang Tionghoa, leluhur kita pada zaman dulu, di mana mereka berdagang di pasar, mereka yakin dan percaya bahwa dengan bersembahyang terlebih dulu di kelenteng, maka akan membuat dagangan saya laris. Apakah ini salah? Tidak salah Bapak Ibu. Tapi saya sekarang heran, umat kita tidak pernah ada yang datang sembahyang sebelum berangkat kerja. Litang kita ini hanya dibuka ketika Jait Japko, ketika ada hari kebaktian saja. Sisanya ditutup, nabinya sendirian dibiarkan menganggur. Kenapa Bapak dan Ibu tidak buka? Biarkan umat di sekitar sini yang dagang tahu, mau bikin tahu sembahyang dulu.
Yang mau berangkat kerja supaya lancar perjalanan, tidak kena bahaya di jalan, sembahyang dulu. Orang mau buka usaha, punya modal, habis kerja, dapat pensiun, mau buka usaha, kenapa tidak sembahyang dulu di depan altar Nabi kita? Karena kita selama ini keliru memperlakukan rumah ibadah kita. Orang hanya mengatakan lidang itu adalah tempat untuk pendidikan agama. Benar Bapak Ibu, tapi kalau Bapak Ibu mau lebih lanjut mempelajari bahwa tempat ibadah itu adalah rumah rohani kita. Ada yang jawab nih, rohaniwannya kritis. Wense, kami sebelum berangkat sudah berdoa di rumah. Apakah berbeda Wense? Berbeda. Beda. Bapak dan Ibu setiap hari sembahyang di rumah, dengan Bapak dan Ibu sembahyang di sini, pasti beda. Kok bisa beda? Lah kalau sudah sembahyang di rumah, ngapain kita kebaktian? Saya balik begitu. Paham ya? Ketika dikatakan, ngapain bisa berdoa di sini? Toh di rumah kami punya altar dien. Kita bisa sembahyang di depan pintu, saya tancepin. Beda. Kalau tidak beda, ngapain kita kebaktian? Sembahyang aja di rumah masing-masing. Rohaniwannya bingung, tidak bisa menjawab. Tapi saya selalu bisa memberikan jawaban atas setiap pertanyaan. Bahwa ketika kita sembahyang di sini, ada sebuah kekuatan, yang kekuatan itu muncul karena apa? Karena para orang-orang yang sembahyang di sini nih. Kita tidak boleh menyebut itu patung. Kita menyebut itu kimsin. Bukan patung. Bedanya patung dengan kimsin apa? Kalau kita orang tidak tahu ngomong patung, kita marah. Jangan ngomong patung. Itu kimsin. Bedanya apa? Sama-sama dari kayu, gambarnya sama. Kenapa yang ini kimsin, yang ini patung? Karena kita diajarkan dalam tuntunan batasan li, kita memperlakukan altar ini bukan meja seperti pada umumnya. Kita tidak boleh meletakkan makanan kita di situ. Yang kita letakkan di situ hanya sesaji. Kita tidak boleh naik di atas meja itu, sekalipun lampu di atasnya itu mati. Kita harus pakai tangga. Karena apa? Karena kita memperlakukan itu istimewa berdasarkan li yang memang membedakan. Li muncul di dalam kehidupan adalah untuk membedakan. Bahwa itu bukan meja biasa, sekalipun itu meja kayu ini sama dengan kayu ini. Kayu ini sama dengan meja yang ada di rumah makan, tempat Bapak dan Ibu makan. Sama, cuma kita kemudian membedakan meja ini, membedakan patung itu dengan patung yang lain menjadi kimsin. Dan disitulah kemudian orang-orang bersembahyang. Dan disitulah kemudian ketika tempat ibadah ini diurus dengan baik, maka akan memancarkan cahaya kebajikan. Dan cahaya kebajikan inilah yang kemudian mengundang cahaya-cahaya kebajikan lain supaya bisa berkumpul di tempat ini. Dengan bahasa yang sederhana, kita semua berkumpul, saya datang di tempat ini karena cahaya kebajikan kimsin Nabi yang baru sudah mengundang kebaikan-kebaikan yang lain untuk melengkapi kebaikan, kebajikan yang ada di lidang ini. Maka tugas Bapak dan Ibu sekalian adalah menjaga supaya pancaran kebajikan ini tidak redup. Apa yang bisa bikin pancaran kebajikan sebuah lidang, sebuah kelenteng kemudian redup? Bapak dan Ibu pernah dengar kelenteng bangkrut? Tutup? Banyak. Banyak. Kenapa dia bisa tutup? Karena pancaran cahaya kebajikannya redup. Kenapa redup? Karena salah urus oleh pengurus-pengurusnya. Pengurusnya ribut. Pengurusnya ribut. Pengurusnya gontok-gontokan, lapor polisi. Maka pancaran cahaya kebajikan di sini dia meredup dan akhirnya mati sama sekali. Kimsin bukan lagi menjadi kimsin, hanya menjadi patung. Altar bukan lagi menjadi altar, hanya meja biasa. Kenapa? Karena pancaran cahaya kebajikannya redup. Karena ributnya para pengurus, ributnya para umat. Maka jaga baik-baik altar ini, jaga baik-baik lidang ini,
supaya pancaran kebajikan yang sudah tumbuh, yang mengundang kebaikan-kebaikan lain, jadikanlah lidang ini rumah rohani Bapak dan Ibu, terutama yang rumahnya dekat-dekat sini. Bapak dan Ibu jangan hanya ke lidang kalau ada masalah. Justru Bapak dan Ibu bersyukurlah mendapatkan rezeki, datanglah ke lidang, berdoa dan bersembayanglah, mengucapkan syukur. Bawalah sesaji pada waktu kita berkebaktian. Apakah hanya sekedar membawa satu siung pisang, atau membawa 5 buah pir, harganya tidak seberapa Bapak Ibu. Tapi itu adalah merupakan ungkapan syukur kita bahwa Tuhan melalui Nabi Gongce sudah memberikan ajaran yang menjadikan berkah di dalam kehidupan kita. Perlakukanlah lidang kita ini bukan hanya sekedar tempat untuk mendidik anak-anak sekolah minggu. Bukan hanya sekedar untuk kebaktian mendengarkan siang tau. Tapi jadikanlah ini rumah rohani, di mana Bapak dan Ibu butuh penguatan rohani, di mana Bapak dan Ibu ketika gundah menghadapi kehidupan, di mana ketika Bapak dan Ibu menghadapi cobaan di dalam kehidupan, datanglah ke lidang. Bersembahyang dan berdoalah, supaya pancaran kebajikan yang ada di lidang ini menerangi jalan hidupmu para tojin. Ketika kita di tempat yang gelap, kita tidak tahu mana kanan, mana kiri, mana depan dan belakang, tidak tahu mana timur dan barat, kita tidak tahu jalan yang keluar bagaimana. Tapi ketika kita melihat ada satu titik cahaya, kita langsung tergerak semangatnya, karena kita mengerti lampu, warna, sinar yang bersinar di sana itu adalah jalan keluar dari kegelapan yang sedang kita alami. Manusia seringkali hidup di dalam kegelapan. Maka cahaya pancaran kebajikan yang ada di lidang ini boleh kiranya menjadi panutan bagi umat untuk menempuh jalan mana yang harus saya tempuh. Kejarlah cahaya itu, karena itu akan membawa kita di dalam kehidupan yang lebih baik. Terima kasih yang sudah sancai. Yang belum sancai semoga segera sadar, insyaf. Karena seringkali rohaniwan Konghucu kalau berdoa itu tidak sancai. Seperti kira mengirim WA, sudah centang 2 tapi belum warnanya biru karena belum dibaca. Makanya doa kita di atas itu banyak ngawang-ngawang karena belum disancain oleh umat-umatnya. Inilah yang terjadi Bapak dan Ibu. Maka rawatlah baik-baik tempat ibadah ini. Jadikanlah ini roh rohani. Supaya Bapak dan Ibu tidak perlu jauh-jauh sembahyang setiap lidang sampai ke Purwokerto untuk mencari jawaban. Cukup jalan kaki dari rumah ke sini berdoa kepada Tien, mohon bimbingan berkah Nabi Gongce, mohon kepada para leluhur, mohon kepada para senming, supaya terserahkan hidup kita. Maka tidak ada cerita umat Pulau Mangga sembahyang dari satu lidang ke lidang lain hanya untuk menemukan jawaban atas kehidupan. Ini adalah sinar pancaran kebajikan. Kebajikan itu bercahaya. Dan kebajikan yang bercahaya itu akan meraga di dalam tubuh kita, sehingga akan kelihatan mana orang yang berkebajikan dan mana orang yang tidak berkebajikan. Dari mana? Dari pancaran cahayanya. Kalau orang yang berkebajikan kelihatan wajahnya ramah, omongannya enak, ya, suka membantu, tidak suka menyakiti. Karena apa? Terang auranya. Tapi orang yang tidak berkebajikan, omongannya kasar, menyakiti, suka ngomel. Sukanya ribut, sukanya menyalahkan. Saya cuma saran, kalau tidak ada cahaya, beli lampu Philip. Karena terus terang Philip terang terus. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membukakan wawasan Bapak dan Ibu. Lidang kita ini bukan hanya tempat untuk pendidikan. Benar, lidang kita untuk pendidikan, tapi bukan hanya itu.
Litang inilah rumah rohani di mana kita boleh bermohon, meminta, karena kita ini hanya umat manusia biasa. Jangan sombong dan takabur. Umat Konghucu itu kadang-kadang belajarnya separuh-paruh. Dia ngomong semuanya usaha manusia, benar. Tapi kalau usaha manusianya sudah dilaksanakan, kamu belum berhasil juga. Ada satu, Tuhan itu maha kuasa. Kamu mau seperti orang main silat, loncat sana, loncat sini, kalau Tuhan tidak berkenan, tidak akan jadi atraksimu itu. Lakukan dulu sekuat tenaga, setelah itu datanglah, berdoalah, lengkapi yang satu itu. Memang benar, kita mau miskin, mau kaya itu bukan urusan Tuhan, urusan kita. Tapi kalau kita sudah lakukan, menguatkan iman kita, supaya kita mendapatkan rahmat dan keberkahan, berdoalah kepada Dian, kepada Tuhan, berdoalah kepada Nabi. Kalau semua upaya manusia sudah selesai, Tuhan tidak akan menurunkan agama, Tuhan tidak akan menurunkan Nabi. Kita ini seringkali pola pikirnya hanya mengikuti satu sisi, lupa bahwa ada satu sisi. Apa fungsinya Tuhan menurunkan berbagai macam agama untuk berbagai macam suku bangsa? Apa gunanya Tuhan menurunkan para nabi, termasuk Tuhan mengutus Nabi Gongce menjadi kenta rohani bagi umat Ru? Karena Tuhan punya kehendak. Tuhan kirimkan Nabi Gongce supaya kita mendapatkan berkah ajaran Nabi. Untuk apa ada para malaikat? Emang Konghucu ada malaikat? Ada. Malaikat pintu, malaikat dapur, malaikat bumi, malaikat langit. Itu semuanya ada di dalam kitab Lici. Ada di dalam ajaran kitab kita. Jadi agama Konghucu sebetulnya tidak aneh-aneh Bapak dan Ibu. Hanya karena kita selama 32 tahun ada di bawah pemerintahan Orde Baru, di mana kita ditekan, maka kita tidak berkembang, ajaran kita pun menjadi kerdil, menjadi kecil. Sekarang Matakin tidak akan membangun Litang. Yang dibangun adalah Kong Miao. Kong Miao itu seperti apa? Seperti kelenteng. Jadi kalau Bapak dan Ibu umat yang ada di sini pengen merombak ini, rombaklah ini menjadi Kong Miao. Modelnya menjadi seperti kelenteng. Karena Litang sebetulnya posisi salah kaprah. Posisi terpaksa kita membentuk Litang karena pada waktu tidak boleh dikatakan sebagai tempat ibadah. Hanya tempat untuk berkumpul. Litang itu, kalau Bapak dan Ibu tanya orang yang bahasa Mandarin dan bukan orang Konghucu, Pak, Litang itu apa? Litang itu adalah gedung tempat main badminton, namanya Litang. Litang itu adalah tempat untuk resepsi pernikahan, itu namanya Litang. Main basket itu juga namanya di Litang. Litang itu adalah gedung. Kenapa kita demikian? Karena kita dulu tidak boleh dikatakan agama, tidak boleh beribadah. Maka ketika kita kumpul Litang itu apa sih? Litang itu cuma bangunan gedung. Oh ya silahkan. Berarti bukan ibadah. Ya enggak lah, masa kita ibadah. Gambarannya kira-kira seperti itu. Dan sekarang ketika kita sudah boleh menjalankan agama dan kepercayaan kita, menjalankan ibadah-ibadah kita, maka kita sudah tidak perlu menggunakan hal yang salah kaprah. Kembali saja kepada asal mula agama Konghucu, bahwa Kong Miao, Kongnya dari Gongce, Miao-nya itu adalah Bio, Kongcu Bio yang ada di Tangerang, yang ada di Bali, itu namanya Kongcu Bio. Di Taman Mini namanya Kong Miao. Kemudian kita di UPS juga namanya Kong Miao, Universitas Pancasila. Di Bali kita juga sedang membangun namanya Kong Miao. Di Jambi kita membangun namanya Kong Miao. Di Solo kita membangun namanya Kelenteng. Kelenteng dan Kong Miao itu sama saja. Mudah-mudahan yang saya sampaikan membuat Bapak dan Ibu semakin paham akan betapa luas, betapa maha besar ajaran agama Konghucu yang sudah diberikan oleh Nabi Gongce. Dan untuk itu saya menutup apa yang saya sampaikan dengan salam kebajikan, Wei Da Dong Tian. San Cai.